Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat dan pastinya masih semangat. Oke teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Tapi sebelum itu, pasti teman-teman sudah sholat duha, sudah mandi, sudah membaca surat, dan sudah siap PJJ. Nah, untuk menambah keberkahan, kita berdoa dulu yuk. Oke, kita berdoa sesuai dengan adab berdoa ya. Oke. Wahid itnani salata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang kita terima hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga dapat menambah pengetahuan kita, menambah keberkahan dalam hidup kita. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya disimak dengan baik videonya. Kalau perlu dicatat silakan teman-teman catat. Oke, tetap semangat ya, solih-solihah. Oke teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai unsur-unsur dalam teks fiksi ya. Salah satunya ada amanat yang sudah dibahas pada pertemuan pekan lalu. Selanjutnya kita membahas mengenai tokoh. Apa sih yang dimaksud tokoh? Tokoh merupakan salah satu hal penting dalam sebuah teks fiksi. Setiap tokoh memiliki peran atau fungsinya masing-masing dalam suatu cerita. Nah, berdasarkan peran atau fungsinya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, jadi tokoh ini tidak kalah pentingnya dengan amanat ya. Justru tokoh inilah yang menjadi kunci dari suatu cerita. Oke teman-teman. Terus tokoh dibedakan menjadi dua ya, berdasarkan peran atau fungsinya. Apa aja? Ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, tokoh utama disebut juga sebagai tokoh sentral atau pemeran utama. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi pelaku utama atau tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam suatu cerita. Nah, jadi tokoh utama ini disebut juga sebagai tokoh sentral ya. Nah, pasti tokoh utama itu selalu ada di dalam sebuah cerita, baik itu di cerita di awal, di pertengahan cerita, ataupun di akhir cerita. Itu selalu ada tuh tokoh utama, atau bisa juga disebut dengan pemeran utama. Oke teman-teman, paham ya sampai sini? Selanjutnya, kalau ada tokoh utama, ada juga tokoh tambahan. Apa sih tokoh tambahan itu? Tokoh tambahan adalah tokoh yang hadir sebagai pendukung dari tokoh utama, atau tokoh yang hadir sebagai pelengkap dari suatu cerita. Nah, teman-teman dapat menentukan peran tokoh dalam cerita dengan membaca cerita secara keseluruhan. Selain itu, setiap tokoh tentunya memiliki watak atau karakter yang berbeda satu sama lain. Jadi, tadi ada menurut fungsinya atau perannya tokoh itu dibedakan menjadi dua ya. Ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Oke, paham ya teman-teman? Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Nah, bersama memberikan sebuah contoh tes, terus teman-teman silakan membaca dengan seksama dan teliti ya. Oke, teksnya yaitu berjudul Asal Mula Bukit Catu. Silakan teman-teman bisa mempause terlebih dahulu video pembelajarannya, kemudian boleh di screenshot ya yang
teks fiktifnya. Silakan teman-teman di pause dulu, kemudian teman-teman baca dengan teliti. Oke teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih Salih-Saliha sudah membaca teks fiksinya dari awal sampai akhir. Nah, berdasarkan teks tersebut bisa kita petik hikmahnya ya. Salah satunya adalah berbagi. Seperti sedekah. Kalau kita sedekah, Allah lipat gandakan harta yang kita sedekahkan. Nah, itu dari hal positifnya. Masih banyak lagi ya sebenarnya. Terus apa lagi? Nah, salah satunya yaitu tadi ya, ketika si istri membuat catunya terus menerus. Maksudnya itu apa? Kalau kita berusaha, pasti kita bisa. Oke teman-teman, kalau kita mau berusaha secara tekun, insya Allah apa yang kita inginkan tercapai. Tak lupa juga kita harus berdoa, meminta kepada Allah. Nah, untuk yang hal-hal yang misalnya kayak tadi ya, ketika seonggok tanahnya, seonggok catunya yang kita buat semakin besar lama-lama menjadi bukit. Nah, itu kan tidak mungkin ya teman-teman. Semua itu hanyalah fiktif. Tapi untuk pembelajarannya, Masya Allah luar biasa keren ya. Dari teks tersebut kita bisa mendapatkan banyak pembelajaran, banyak sekali nilai-nilai yang bisa diambil. Jadi, kalaupun misalnya ada teks fiksi, teman-teman bisa juga mengambil amanat atau pesannya atau pelajaran yang ada dalam teks tersebut, dan pastinya bisa kita terapkan pembelajarannya ya, tetapi tidak keluar dari ajaran agama kita. Oke teman-teman, sampai sini paham ya, solih-solihah. Untuk selanjutnya kita ke pembahasan mengenai siapa aja sih tokoh yang ada dalam teks tersebut. Oke, tokoh dalam teks fiksi tersebut yaitu ada tokoh utamanya, di mana tokoh utamanya itu ada 2 orang. Yang pertama ada seorang petani dan yang kedua adalah istri dari petani tersebut. Kemudian tokoh tambahannya adalah penduduk desa. Walaupun penduduk desa ini tidak ada dialog di dalam cerita tersebut, tapi dia ada di dalam alur cerita tersebut dan menjadi pelengkap dari tokoh utama. Paham ya teman-teman? Oke, terima kasih Solihah kelas 4 yang sudah menyimak pembahasan dari awal sampai akhir. Masya Allah teman-teman hebat, tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Terus, bersama ingin menginfokan nih, insya Allah kita akan melakukan kunjungan edukasi virtual. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Untuk tempatnya, insya Allah akan diinfokan segera. Nah, dari sebelum mengakhiri, kita simpulkan dulu ya pembelajaran pekan ini, atau pembelajaran hari ini, Pembelajaran hari ini yaitu mengenai mengidentifikasi tokoh dalam teks fiksi. Jadi tokoh itu ada 2 ya, menurut peran atau fungsinya. Yang pertama ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Semoga apa yang Risma berikan hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan juga pastinya dapat menambah pengetahuan untuk teman-teman. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan juga untuk ayah bunda, jazakumullah khair yang telah membimbing, membantu kami dalam
kegiatan PJJ dan telah berjuang bersama selama pandemi ini. Masya Allah, tanpa ayah bunda, bapak ibu guru tidak bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berjuang, sudah disiplin, dan keren banget. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu dalam kegiatan tatap muka. Amin ya robbal alamin. See you, solih-solihah.